Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nulifa. Saya NIM 2021 934 332. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan 1A. Di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara menghitung luas trapesium, menghitung luas kerucut, konversi tabel heksimal ke desimal, mencari bilangan terkecil, mengetahui angka tersebut genap atau kecil menggunakan suatu aplikasi, yang mana aplikasi itu adalah aplikasi App Inventor. Di mana saya membuat tutorial ini sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapak Haritoha Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile System. Baiklah, langsung saja kita memasuki tutorial pertama, yaitu bagaimana cara menghitung luas trapesium menggunakan suatu aplikasi yang bernama App Inventor. Nah, App Inventor ini bisa kita akses melalui Google Chrome. Caranya, yang pertama kita buka Google Chrome. Terus di pencariannya kita pilih App Inventor. Kita klik apps, terus kita tunggu dulu disini. Terus kita karena di sini ingin membuat project baru, jadi kita buat start project. Projectnya namanya cara menghitung luas trapesium, luas trapesium. Kita okekan. Dari situ ada di project kita klik di sini. Nah, kita pilih continue. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari suatu aplikasi yang bernama App Inventor. Nah, sebelum itu App Inventor merupakan suatu aplikasi platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana pemrograman yang tidak terlalu banyak menggunakan bahasa pemrograman. Di sini kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai dengan keinginan yang kita inginkan menggunakan berbagai macam layout komponen yang tersedia. Nah, langsung saja pertama sekali kita karena di sini ingin mencari luas trapesium, kita harus mengetahui rumus luas trapesium, yang mana rumusnya luas sama dengan setengah kali jumlah panjang. Di sini jumlah panjang itu alas A ditambah alas B, terus dikali tinggi. Nah, langkah pertama kita akan pilih yaitu adalah label. Label. Nah, di label ini kita ganti nama menjadi jumlah panjang sisi. Nah, sudah kita ganti. Nah, fungsi dari si label ini yaitu untuk menampilkan teks yang ingin kita ganti nantinya, yang ingin kita cari, seperti deskripsinya, apa sih yang kita cari, apa sih yang kita jelaskan awalnya gitu, atau yang kita deskripsikan. Nah, jumlah panjang sisi. Terus kita pilih, setelah kita pilih label, kita pilih yang namanya text box, kita letak ini. Terus kita pilih lagi label. Nah, label kali ini kita ganti menjadi tanda tambah. Terus kita pilih lagi text box. Terus selanjutnya kita memilih lagi label. Label ini kita buat jadi variabel x nya nanti. Terus lagi label buat di sini namanya jadi tinggi. Nah, setelah kita
pilih label, kita pilih lagi text box. Setelah kita pilih text box, kita pilih lagi, selanjutnya kita pilih button. Button di sini kita ganti nama menjadi hasil. Terus kita pilih lagi label. Label di sini kita ganti nama menjadi luas. Selanjutnya di bawahnya kita pilih text box. Ini merupakan tampilan desain untuk mencari luas resume kita inginkan. Nah, di sini kita jumlah panjang sisinya kita tambah dulu text box 1, text box ditambah text box 2 dikalikan tinggi text box hasil, terus buttonnya hasil luas gitu. Nah, setelah kita sudah mendesain, selanjutnya kita ke bagian blog ini, dimana fungsi dari bagian blog ini kita akan menyusun puzzle-puzzle agar suatu aplikasi yang di bagian desain tadi jalan. Caranya pertama sekali karena kita ingin mencari luas itu, jadi kita kan harus mengklik yaitu pertama button untuk mengecek hasilnya, terus kita pilih when button klik. Nah, setelah itu karena kita ingin menampilkan hasilnya di bagian luas ini, jadi luas ini merupakan teks format, jadi di bagian blocks ini kita pilih yaitu teks box 4 ini. Terus kita masukkan yang tadi, nah belum masuk. Selanjutnya kita pilih net lagi karena nanti kita akan yang tadi awalnya variabelnya x kita kali, yang pertama kita kalikan, nanti yang kedua kita kalikan, yang ketiga kita tambah. Jadi sini kita pilih lagi yang x yang kali, terus kita pilih lagi yang tambah karena ujungnya nanti akan kita tambah gitu. Nah, di sini sudah. Terus di sini kita karena rumus luas sama luas sama dengan setengah, jadi kalau setengah kita bagi dua itu jadi 0,5. Nah, di sini kita pilih mat lagi, kita pilih yang kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita buat 0,5. Terus di sini di bagian ini kita akan memasukkan text box 3. Text box 3 dan text box 3 teks kita cari pelan-pelan. Nah, ini ya kita masukkan ke sini. Terus di sini text box 3 akan kita kalikan dengan text box 1. Text box 1 teks. Selanjutnya text box 1 itu akan kita tambahkan dengan si text box 2. Ini merupakan tampilan dari blocks bagaimana cara menghitung luas ratio. Nah, setelah ini selesai, langsung kita setelah suatu aplikasi yang selesai, agar suatu aplikasi yang bisa kita akses di Android kita, yaitu pertama kita klik dulu, terus kita pilih Android apik, yang mana nanti akan muncul suatu barcode. Nah, yang mana barcode-nya nanti merupakan suatu program yang kita akan jalankan di handphone kita. Kita tunggu sampai 100. Nah, ini sudah muncul barcode-nya. Selanjutnya setelah
barcode ini muncul, kita akan scan barcode-nya melalui handphone gitu. Kita bakalan scan barcode-nya. Sorry. Kita pindai, oke. Terus kita pindah, terus kita klik buka browser, terus kita pilih download, terus kita klik buka, kita pilih tetap install, terus kita klik buka. Nah, di sini kita disuruh perintahkan mengisi jumlah panjang sisi. Misalkan jumlah panjang sisinya 16, jumlah panjang sisinya misalkan 6, kita tambahkan 12. Nah, di sini alas A tambah alas B dikalikan tinggi, misalkan tingginya 4, maka luas trapesiumnya adalah 36. Maka program pertama untuk cara menghitung luas trapesium telah selesai. Langsung saja kita ke tutorial kedua, yaitu bagaimana cara menghitung luas kerucut menggunakan aplikasi Inventor, sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita klik project, kita buat start new project karena kita ingin buat project baru. Terus kita di sini buat namanya cara menghitung luas kerucut. Nah, kita klik OK ya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan desain untuk kita desain dari program mencari atau menghitung luas kerucut. Nah, kalau kita ingin mencari luas kerucut, kita harus mengetahui yang pertamanya rumusnya, yaitu luas sama dengan Pi kali R tambah S. Nah, yang pertama sekali langsung saja kita pilih text box. Nah, setelah kita memilih text box, yang mana text boxnya nanti kita di sini gunanya untuk memberikan teks atau angka yang ingin kita kalikan nantinya atau yang ingin kita tambahkan nantinya. Selanjutnya setelah text box kita pilih label. Label sini akan kita ganti namanya menjadi variabel X. Terus kita klik lagi yang namanya text box. Kita pilih lagi label. Kita buat di sini tapi variabelnya jadi tambah. Variabel tambah. Terus kita pilih lagi yang namanya text box. Setelah kita pilih text box, jangan lupa kita memilih button. Jadi kalau nggak ada button ini, kita tidak bisa memunculkan hasilnya, karena fungsi dari button ini adalah untuk mengecek hasil atau ingin mengecek hasil kayak gitu ya. Jadi hasil kita ganti nama. Terus setelah kita ini hasil, terus kita pilih lagi yang namanya text box. Nah, maka tampilan desainer kita untuk mencari luas kerucut sudah selesai. Selanjutnya kita ke tampilan blok. Nah, di tampilan blok ini jangan lupa yang pertama sekali kita harus memilih yaitu button. Karena fungsi button adalah untuk mengetik atau mengecek hasil eksekusi yang kita buat di atas tadi. Button. Terus kita pilih text box 4, kita pilih text box 4 yang text 2. Mana ya? Text box 4 text 2. Kita cari ini. Nah, setelah text box 4 text 2, kita karena di sini ingin mencari luas kerucut, kita pastinya kita di sini akan memilih mat. Nah, di mat ini kita memilih yang
yang pertama sekali yang bagian kali. Setelah itu kita pilih mat lagi, kita pilih di bagian kalinya lagi. Nah, setelah kali kita pilih, yaitu di mat lagi kita pilih, tapi yang ini sekarang tambah. Nah, pada kolom pertama ini kita pilih mat, kita taruh 0 ini, kotak 0 ini. Kenapa fungsinya kotak 0? Karena di sini kita ganti bilangan yang kita inginkan, karena rumusnya tadi ada pi kali. Jadi kalau pi yang kita gunakan di sini adalah pi 3,14 yang kita gunakan 3,14. Nah, selanjutnya di kotak yang bagian ini kita akan drag text box. Kita pilih text box. Nah, kita masukkan di sini. Terus kita pilih text box 2-nya, text box teksnya kita masukkan di sebelah sini. Terus text box 3-nya sama seperti tadi, kita tetap memilih text box 2 teks. Nah, ini merupakan tampilan dari si blok untuk mencari luas kerucutnya agar kita mendapatkan barcode, yang mana barcode-nya nanti akan bisa kita scan melalui Android kita. Jadi yang pertama kita klik build, terus kita pilih Android. Nah, di sini kita tunggu dia sampai 100, yang mana nanti fungsinya akan keluar si barcode kode yang bisa kita akses melalui Android kita. Tunggu dia sampai 100. Apabila sudah 100, maka akan muncul yaitu barcode kodenya. Nah, kita pilih QR barcode di scanner. Untuk nge-scan-nya kita pilih tanda garis 3 di sini, kita pilih pindai, terus kita pindai, terus kita buka browser, kita pilih download, terus kita klik buka, terus kita klik install, terus kita klik tetap install, buka. Nah, di sini kita akan memasukkan bilangannya di setiap text box. Misalnya bilangan pertama, misalkan bilangan pertamanya di sini 10 dikalikan 2 ditambah 3, maka hasilnya 157. Jadi luas dari kerucut adalah 157. Maka program kedua untuk mencari luas kerucut telah selesai. Di tutorial yang ketiga, yaitu kita akan membuat suatu program yang mana programnya itu adalah program konversi bilangan desimal ke hexadesimal. Caranya kita start new project, kita buat project namanya kita kasih konversi desimal ke hexadesimal. Oke kan? Klik di sini. Nah, ini kelihatan maka tampilannya muncul, tampilan desain. Nah, di sini kita sebelumnya mendesain dulu programnya sama seperti tutorial 2 tutorial pertama. Jadi kita akan mendesain program konversi bilangan desimal ke hexadesimal. Nah, caranya mudah sekali. Yang pertama kita pilih yaitu text box. Dan dimana fungsi dari text box yang ini nanti kita akan memasukkan bilangan desimalnya di dalam text box ini. Selanjutnya kita pilih yaitu pilih button, kita drag masukkan ke sini. Di button ini kita ganti nama menjadi konversi, ya, konversi. Nah, setelah itu di bawahnya kita pilih label, masukkan ke sini.
dan label ini kita ganti menjadi hasil. Ini merupakan tampilan desain untuk suatu program konversi. Jadi nanti misalnya kita masukkan bilangan desimalnya di text box ini, apabila kita klik konversi maka akan muncul di sini hasil dari konversi bilangan desimal ke hexadesimalnya di bawah sini. Selanjutnya kita akan ke blocks, yang dimana di blok ini kita akan menemukan puzzle-puzzle agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Caranya, yang pertama kita pilih button, kita pilih when button to click. Nah, setelah kita memiliki when button click, kita memilih lagi yang namanya label. Di label ini kita memilih yang namanya set label text to, kita cari. Nah, ini kita masukkan ke sini, masukkan. Setelah kita masukkan set label 1 text to, selanjutnya kita ke net, karena konversi bilangan desimal itu kan matematika, jadi kita ke net. Di sini kita milih yang convert number base 10 to base. Masukkan ke sini. Pilihkan selanjutnya text box, kita pilih text box text. Nah, ini merupakan tampilan blok dari suatu program konversi bilangan desimal ke hexadesimal. Nah, setelah itu, karena kita ingin menjalankan bilangan konversi desimal ke hexadesimal menggunakan handphone Android kita, jadi kita membutuhkan barcode program tersebut. Caranya, kita klik build, kita pilih Android APK. Nah, di sini di Android APK ini kita menunggu sampai 100, baru muncul barcode kode yang kita inginkan, yang mana bisa kita akses pada handphone Android kita. Nah, ini setelah muncul barcode konversi desimal ke hexadesimal. Caranya agar kita akan mengecek di handphone Android kita. Pertama, kita QR barcode di scanner, kita klik, terus kita klik pindah, terus kita buka browser, kita klik download, terus kita klik buka, install, tetap install, buka. Nah, ini maka tampilan program yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Nah, jadi untuk bilangan desimal kita konversi ke hexadesimal itu ada tabel kebenarannya. Tentunya ini kita akan melihat tabel kebenaran ini. Nah, misalkan ini di desimal 170, maka hexadesimalnya AA. Apakah betul? Mari kita cek di program kita. Nah, di sini kita menuliskan 170 konversi menjadi AA. Maka betul apabila bilangan desimalnya 170 maka dikonversi ke hexadesimal menjadi AA. Maka program ketiga pertama konversi bilangan desimal ke hexadesimal setelah selesai dijalankan. Selanjutnya langsung saja kita ke tutorial kedua, yaitu bagaimana cara mencari bilangan kecil. Nah, di sini yang pertama sekali kita buat project, itu kita buat stand project, kita buat nama di sini mencari bilangan yang paling terkecil. Klik OK.
Jadi di tampilan desain langsung saja di bagian tampilan desain. Yang pertama sekali kita masukkan yaitu text box. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi text box. Nah, kenapa di sini kita memasukkan 3 text box? Karena nanti di dalam masing-masing text box ini akan kita taruh angka atau bilangan, yang mana di antara bilangan itu akan kita cek siapakah yang paling terkecil di antara 3 bilangan tersebut. Setelah kita memilih text box 3, terus kita masukkan namanya itu button. Masukkan button di sini. Di button ini kita ubah nama menjadi bilangan terkecil. Oke. Terus di bawahnya kita pilih yang namanya label. Nah, label sini ya untuk kita ganti nama menjadi list. Jadi nanti apabila kita memasukkan 3 bilangan atau 3 angka di text box 1, 2, dan 3, apabila setelah itu kita klik bilangan kecil, maka akan muncul hasil tersebut. Selanjutnya kita ke tampilan blok. Tampilan bloknya ini, di sini yang kita akan menyusun puzzle-puzzle program untuk menjalankan program kita yang telah kita desain. Karena programnya yaitu untuk mencari bilangan yang paling terkecil di antara 3 bilangan yang lain. Nah, yang pertama sekali kita klik ke button. Kita pilih dulu yang button klik, terus kita ke label. Di label ini kita pilih set label 1 text to. Kita pilih set label 1 text to, ini kita masukkan sini. Kita masukkan. Nah, selanjutnya karena ini kita mencari bilangan terkecil, jadi angka yang kita masukkan itu angka matematika juga. Kita pilih yang 3, masukkan ke sini. Nah, karena tadi kita text box-nya ada 3, jadi di sini hanya 2 nih. Ada 2 yang ini 1 dan ini 1. Jadi kita perlu 3. Jadi kita buat klik di sini, kita numbernya kita masukkan. Sudah. Setelah kita masukkan numbernya, udah kita masukkan, jadi sini ada 3. Kita masukkan text box 1, kita pilih text box 1 text. Nah, ini masukkan ke sini. Yang text box-nya 2 sama seperti text box 1, kita masukkan ke sini. Yang 3-nya juga kita masuk. Maaf, salah. Masukkan sini. Text box 3-nya kita masukkan. Maka ini adalah tampilan dari blok program mencari bilangan yang paling kecil. Setelah kita mencari bilangan setelah kita menyusun puzzle-nya, maka selanjutnya kita ingin menjalankan nih program yang udah kita buat nih. Jadi dengan cara kita klik build, kita pilih Android app apk. Nah, yang dimana fungsinya agar keluar barcode kode yang bisa nantinya kita akses dengan komputer. Jadi sambil itu kita akan menunggu sampai 100 biar muncul barcode kodenya. Ini kita tunggu. Tunggu sampai dia 100. Tunggu sebentar.
50%, tinggal tunggu 50% lagi. Nah, ini sudah 85%. Nah, sudah 100%. Ini barcode-nya. Nah, barcode-nya telah selesai. Jadi di sini langsung saja kita QR barcode scanner, kita klik, terus kita klik. Selanjutnya kita klik buka browser. Oke. Kita klik buka, install, tetap install, buka. Nah, ini adalah tampilan dari program mencari bilangan yang paling. Di text box ini kita masukkan bilangan sesuka hati kita. Misalnya di sini bilangan 10, di sini bilangan 5, di sini bilangan 2. Kita klik di bilangan terkecil. Maka bilangan yang paling terkecil dari antara 3 bilangan itu adalah bilangan 2. Maka program keempat pun telah selesai. Dan langsung saja ke tutorial kelima, yaitu mengetahui angka tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Caranya kita klik project, kita pilih start new project. Di sini kita taruh nama mengetahui bilangan genap atau ganjil. Oke. Sebentar. Genap ganjil. Nah, klik di sini. Nah, yang pertama sekali di bagian desain ini, kita di sini akan mendesain dulu program yang kita inginkan. Yang mana yang program yang ingin kita desain yaitu program untuk mengetahui sebuah angka itu genap atau bilangan ganjil. Caranya, yang pertama sekali kita pilih text box, kita masukkan di sini. Terus kita pilih lagi button. Di bagian button ini kita akan ganti nama menjadi hasil. Selanjutnya di bawah button kita pilih lagi yang namanya label. Nah, di bagian label ini kita ganti nama menjadi bilangan ganjil genap. Nah, sudah. Nah, nanti tampilan desainnya sudah selesai kita desain. Di mana nanti misalkan di bagian text box ini kita memasukkan angka bilangan berapa. Apabila kita klik nanti hasilnya, maka bilangan tersebut akan muncul keterangan di sini bahwa dia ganjil ataupun. Selanjutnya setelah kita desain tadi, sekarang di bagian box ini kita akan menyusun puzzle-puzzle agar program yang kita telah desain tadi akan berjalan. Yang mana program yang kita desain tadi merupakan program suatu bilangan, yang mana bilangan tersebut kita akan ngecek apakah itu bilangan ganjil ataupun bilangan. Contohnya yang pertama sekali kita klik button, di button ini kita pilih when button click. Selanjutnya kita ke label, di label ini kita pilih set label text to. Cari dulu. Nah, ini kita masukkan dari sini. Setelah itu kita ke control, dimana control ini kita akan memilih if, then, atau else.
Setelah itu kita akan ke Math, yang mana di sini kita akan memilih puzzle, yang puzzlenya sama dengan adanya. Di sini kita taruh betul. Nah, dimana pada kotak ini nanti akan kita taruh yang namanya modul of text nanti. Salah saya, modul of text. Kita taruh di sini. Terus setelah itu kita di sini memasukkan namanya unit lagi. Kita pilih yang modul. Nah, ini modul of. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, di sini kita taruh Math. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita taruh modulnya kita masukkan ke sini. Di dalam yang sebelah sini kita akan masukkan textbox 1. Kita memilih textbox 1 teks. Textbox 1 teks ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan. Selanjutnya di sini kita kembali lagi ke Math. Kita pilih yang ini, tombol ini, yang kotak ini. Di sini saya akan menaruh bilangan 2. Nah, kenapa saya taruh di sini bilangan 2? Nanti waktu kita klik di bagian ini hasil, kita klik bilangan hasil genap atau ganjil, itu maka yang muncul, yang akan dideteksi duluan itu adalah bilangan genap. Jadi kalau misalnya di sini 3, maka bilangan ganjil itu yang akan dideteksi duluan. Nah, di dan ini karena di sini kita isinya 2, jadi di dan ini kita harus menulis, kita ke teks, kita tulis teks, ini teks, terus ke teks lagi. Di bagian ini kita akan menulis, yaitu karena ini 2 merupakan bilangan genap, maka di sini kita tulisnya genap. Nah, begitu sebaliknya, karena di sini tadi sudah genap, jadi di sininya ganjil. Nah, maka inilah blok dari suatu program untuk mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak. Nah, setelah program ini sudah kita desain, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya barcode kode, yang mana barcode kode itu akan kita akses ke melalui handphone kita. Nah, caranya kita build Android APK. Nah, di sini kita akan menunggu sampai dia 100 ya, agar nanti muncul yang namanya barcode kode yang bisa kita akses melalui handphone Android kita. Ini sampai 100. Sudah 100. Jadi sekarang kita bisa scan barcode-nya. Ya, kita tunggu barcode-nya dulu muncul. Nah, barcode-nya sudah muncul. Jadi karena barcode-nya sudah muncul, jadi yang pertama sekali kita QR barcode. Kita pilih garis 3 yang pojok kiri atas, kita klik pindah, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita buka browser. Oke. Kita klik buka, install, tetap install. Nah, di sini kita masuk misalnya bilangan 4. Kita klik hasil
Nah, maka muncul bahwa bilangan 4 itu adalah bilangan genap. Maka program kelima yang untuk mengetahui angka suatu bilangan tersebut ganjil ataupun genap itu setelah selesai kita. Demikian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.